Halo, selamat datang di Sisters Open Table. Yuk, masuk yuk. Jadi, ini rumahnya Mbak Tegas. Rumah aku di sebelah. Kita tinggal di satu gerbang yang sama, tempat orang tua kita. Tahun 89 ya? Dari tahun 87. Oh, 87. So this is the place that we actually grew up in. Sekarang kita lagi ada Sisters Open Table. Jadi orang buka, kita hosting, orang makan makanan masakan Mbak Tegas. Aku decorate. Yaudah kalau gitu aku siap-siap dulu ya. See you. Yuk kita jalan-jalan habis ini lihat rumah ya. Jadi kira-kira aku pindah di rumah yang ini nih 10 tahun yang lalu. Tapi kita dari umur berapa? I was 16 when we moved to this compound. Nah, areanya tuh sebetulnya area ini tuh area tempat ART dan back areanya rumah besar mama dan papa. Kemudian we've decided untuk bukan merenovasi ya sih, ini sih kayak bikin dari awal. Kemudian tapi lucunya adalah pada saat kita bikin, karena aku nggak pakai arsitek nih, ceritanya gambar. Mau mencoba supaya pokoknya asal ada Pak Mandor bagus, pokoknya bagus. Pak Mandor masuk rumah sakit terus meninggal. So I end up building this house with Pak Maja. Pak Maja tuh supir aku dari kecil yang akhirnya aku bilang kamu nggak usah nyetir dulu, kamu jadi mandor saya. Selama 8 bulan terus kita bikin rumah ini. Kecil, hangat, compact tapi buat kita cukup. Lihat-lihat yuk jalan-jalan. Ini karena kita lagi mau hosting Sister Open Table, jadi rumahnya agak sedikit berbeda dengan kalau keadaan biasanya. Kita nambah-nambah beberapa meja. Ini adalah main dining table yang biasanya kita makan ada di sini. Rumah ini penuh dengan cahaya. Saking banyaknya cahaya kadang panas. Tapi kita senang sekali dengan cahaya matahari. Kemudian in that corner memang banyak kita naruh artis yang memang sudah kita sebagai keluarga kumpulkan. Dan kebetulan anak saya yang besar juga seniman, sekarang tinggal di Jogja, namanya Rosa. Jadi akan banyak sekali ngelihat artis-artisnya Rosa yang saya diizinkan untuk pinjam sementara. Nah, di sini ya. Lukisannya. Kemudian di rumah ini juga saya banyak memakai barangnya barang bekas. Most of it adalah barang bekas. Nanti kita lihat yang di bagian atas. Meja dan kursinya juga semuanya kursi antik karena kita berusaha untuk tidak menambah sampah di bumi. Terus ini juga masih ada beberapa lukisan. Ini sepupu aku yang melukis, namanya Natisa Jones, and that's my sister, lagi siap-siap lagi untuk Sister Open Table. Hari ini kita akan hosting 20 orang. Seneng deh. Dan mereka kalau makan di sini, mereka datang itu tanpa mereka tahu mereka akan makan apa. Hebat ya? Nekat tuh mesinnya. Ini ada 3 kamar mandi, 4 kamar mandi. Yang satu ada di sini yang paling sering dipakai kalau ada tamu.
Lihat yuk, jalan kesininya juga banyak artwork. Iya, tetap ada artwork juga karena memang karya seni memang menjadi bagian dari hidup kita semuanya. Oke. Kemudian kalau yang ini, yang melukis adalah kakeknya Rosa dan Azura. Kebetulan memang Rosa itu 4 keturunan, itu turun-temurun semua mereka seniman, pelukis dan pematung. Jadi ya banyak sekali kami juga mendapatkan artis ini dari mereka. Jadi sebetulnya Sister Open Table ini mempergunakan area memang ruang tamu aku dan tempat nonton TV, tempat santai-santai pulang kantor. Agak overwhelming kadang punya tamu banyak, tapi aku rasa teman-teman yang datang energinya baik semua sehingga bisa menemukan kehangatan di sini. Terus kan tadi kita udah bilang ya, total hari ini akan ada 20 orang. Ini ada meja spesial yang isinya 4. Kleting itu selain dia fashion designer, Kleting itu juga punya koleksi clay casa. Dek, ceritain Dek. Jadi my part di Sister Open Table itu, aku ngedesign all the tablescapes. Karena tablescapes is another form of canvas buat aku. Dan juga semua placematnya, terus taplak, semua perintilannya itu semua bikin sendiri dari clay casa. Terus jadi kita kolaborasi, Mbak Teges masak, aku toto-toto, aku beberes dan decide temanya apa setiap weekend. Lalu aku yang kira-kira taplaknya pakai apa, placematnya pakai apa, terus aksesoris kecil-kecilnya apaan. Jadi makanan itu adalah love language-nya kita, alias aku sering sekali masak dan sering sekali mengundang orang. Biasanya teman-teman dekat sudah pastinya kadang nanya, lo masak apa? Mau makan apa? Kita mau makan di sana gitu loh. Yang ada kalau kita makan sendiri kita jadi kebanyakan karena suka lebih-lebih masaknya. Jadi akhirnya kita decide udah yuk kita buka yuk. Probably ada orang yang belum kenal sama kita, kepengen juga nyobain makanan kita. Jadi ya memang kita tidak selalu membuka rumah ini karena kami berdua masih bekerja full time. Jadi ya selama ada waktu, weekend, selama kami ada di Jakarta, kita we open the house for new friends. Jadi waktu itu mulai pertama karena iseng-iseng, coba dulu yuk lempar di thread conversationnya. Ternyata banyak banget yang reply, banyak banget yang nanya. Terus ayo nih lucu apa segala macam. Lalu pertama mau dikerjakan di Borobudur, ada properti keluarga juga di sana yang ada kebunnya. Cuman karena orang-orang udah nanya terus, yaudah deh kita kerjain aja di rumah dulu daripada kita harus ada travel, ada segala macam. Nah kita kira ini akan cuman biasa-biasa aja, cuman kita keluarin tanggal terus orang mendaftar, ternyata bergulir, makin banyak yang kepengen nyobain. Lalu iya pakai waiting list. Seru deh. Jadi selain aku bikin baju, kan bikin tablescapes juga. Bisa dilihat di Instagram @clay_the_label sama clay_casa buat yang home and livingnya. Kalau yang Sister Open Table Di Sisters Open Table. Yuk kita lihat area sebelah sana yuk. Ini
ini sekarang lorong ini kita menuju ke second dining hall, tapi lagi berantakan, dan menuju dapur, sama ke atas itu tempat kamar tidur kita. Ini tempat kekhilafan aku karena ada storage tempat sepatu. Tapi kan biasanya memang perempuan khilafnya sepatu ya, sama tas. Gitu. Nah, ini jadi setiap kali aku liburan dari masih SMA kali, aku tuh selalu ngumpulin pasir-pasir tempat yang udah aku datengin. Jadi ini sementara nih sebagian ada di sini. Dan biasanya aku namain ini dari mana dan semuanya berbeda karakternya. Karena ada yang dari atol, ada yang volcanic ash. Kalau datangnya dari gunung dan meledak udah pasti warnanya hitam. Yang paling hitam aku punya satu dari Banyuwangi, dari pantai Watu Dodol. Di atas itu ada 3 kamar. Kemudian kamar mandinya di atas ada 1. Tapi karena anak-anak sekarang satu tinggal di Jogja, Rosa tinggal di Jogja dan Azura ada di Madrid. Kamar Azura jadi kamar buat taruh tas saya. Kamar Rosa masih kosong. Kamar mandi di atas, the bathroom is actually one of my favorite spot in the house, walaupun kamar mandi. Sekarang kita ke sana ya. Sekarang kita jalan-jalan ke dapur, sekaligus aku mau siap-siap masak buat Sister Open Table kali ini. Dapurnya besar, this is my kitchen yang panas, yang bersih dan gak bersih. Harus bersih karena aku dari kecil dan anak-anak dari kecil itu bisa tidur-tiduran di lantai dapur. Jadi kita memang bilang bahwa dapur ini it has to be sterile, tetapi tetap dipakai. Hari ini masakan yang akan kita keluarin ada mungkin 15 macam. Highlights-nya nanti ada Koda Alfakinara. Kali ini kita mau bikin buntut tapi masaknya masak Mediterania. Kemudian ada dada ayam pakai bawang bombay, mentega sama non alkoholik bir karena insya Allah kita masaknya nggak pakai alkohol sama sekali. Jadi kita nggak pakai wine, kita masak nggak pakai bir dan nggak pakai pork. Jadi insya Allah halal, kecuali mungkin ada barang-barang dari luar negeri yang nggak ada cap halalnya, aku nggak bisa tanggung. Tapi kita berusaha untuk memasak halal. Kejunya kita menemukan beberapa keju yang sudah dibikin lokal. Sangat menarik rasanya, tetapi untuk beberapa olive oil tetap dari luar negeri. Beda olive oil itu nanti kita cerita soal olive oil ya. Beda olive oil, beda kebun, beda tahun itu rasanya beda. Jadi udah kayak wine, beda perkebunan, beda tahun, rasanya beda-beda. Dan cocokannya juga beda-beda. Ada yang cocok buat masak, ada yang cocok buat dimakan pakai salad, ada yang cocok dicocol aja pakai balsamic vinegar, macam-macam deh. Thank you Living Loving sudah mampir ke rumah. Lihat-lihat rumah. Aku sekarang mau masak dulu buat Sister Open Table. Tapi kalau mau stay nggak apa-apa loh. Siapa tahu bisa coba-coba. Bye!